Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji baru masuk, seminggu kemudian udah lenyap aja? Buka aplikasi M-Banking, lihat saldonya tinggal 2 digit. Langsung auto pusing. Pengen nabung kok, susah banget. Mau mulai investasi tapi bingung harus dari mana. Akhirnya ya udah, pasrah nunggu tanggal gajian lagi sambil makan mie instan. Kalau kamu ngerasa relate banget sama situasi ini, tenang, kamu nggak sendirian. Video ini dibuat khusus untuk kamu, para pejuang finansial Gen Z. Karena kali ini, kita akan bongkar tuntas 5 kebiasaan keuangan super sederhana yang bisa bikin kamu bebas dari ancaman bangkrut sebelum menginjak umur ke-30. Simpel, tapi dijamin ampuh. Kebiasaan pertama yang jadi pondasi semuanya adalah mencatat semua pengeluaran. Kedengarannya sepele, ya, tapi jangan salah. Banyak orang gagal mengatur uang bukan karena pengeluarannya gede-gede, tapi justru karena nggak sadar uangnya lari kemana aja. Mereka nggak tahu kalau uang receh yang keluar tiap hari itu kalau dijumlahin bisa setara sama cicilan motor. Coba deh, mulai hari ini, catat semua pengeluaran kamu. Sekecil apapun itu. Beli kopi kekinian 20.000, catat. Bayar parkir 2.000, catat. Top up game, catat juga. Kenapa ini penting banget? Karena dari catatan itulah, kamu bakal bisa melihat dengan jelas pola boros kamu tuh ada di mana. Oh, ternyata pengeluaran terbesar gue di ojek online. Oh, ternyata gue sering banget jajan minuman boba. Dengan mengetahui biang keroknya, kamu jadi bisa bikin strategi buat menekan pengeluaran itu. Nggak perlu ribet kok, kamu bisa pakai aplikasi keuangan yang banyak tersedia gratis, atau kalau mau lebih klasik, pakai buku catatan kecil, atau spreadsheet di laptop juga bisa. Intinya satu, kamu harus jadi bos atas uangmu sendiri. Dan itu dimulai dengan tahu persis kemana setiap rupiahmu pergi. Selanjutnya, kebiasaan kedua yang nggak kalah penting, pisahkan rekeningmu. Ini trik psikologis yang sangat efektif. Sebagai Gen Z, kita kan terbiasa banget pakai banyak e-wallet dan M-Banking ya. Praktis sih, tapi ada jebakannya. Ketika semua uang kita ngumpul di satu tempat, rasanya tuh uangnya selalu ada dan gampang banget dipakai. Gesek sana, scan kiri sini, tahu-tahu ludes. Nah, solusinya adalah dengan membuat pemisahan yang jelas. Coba deh, punya minimal 2 rekening atau dompet digital yang berbeda. Rekening pertama khusus untuk kebutuhan sehari-hari, kayak makan, transportasi, dan bayar tagihan. Rekening kedua, ini yang sakral, khusus untuk tabungan dan investasi. Jangan pernah sentuh uang di rekening kedua ini untuk pengeluaran konsumtif. Setiap kali gaji masuk, langsung transfer sebagian ke rekening tabunganmu. Anggap aja uang itu hilang. Dengan cara ini, kamu nggak cuma disiplin menabung, tapi juga akan merasakan ketenangan finansial, karena tahu kamu punya dana darurat yang aman. Kamu akan jadi lebih mikir 2 kali sebelum jajan impulsif, karena sadar budget di rekening harianmu terbatas. Oke, sekarang kita masuk ke kebiasaan ketiga, yaitu menerapkan prinsip 50, kurang 30, kurang 20. Mungkin kamu udah pernah dengar rumus ini, tapi belum benar-benar menerapkannya. Ini adalah kerangka sederhana, tapi sangat powerful buat ngatur budget bulanan tanpa harus merasa tersiksa. Gini cara kerjanya. 50% dari penghasilan kamu dialokasikan untuk kebutuhan needs. Ini mencakup hal-hal yang wajib kamu bayar, seperti kosan, makan, transportasi kerja, dan tagihan. Lalu, 30% berikutnya untuk keinginan wants. Nah, disinilah pos buat nongkrong, nonton bioskop, beli skin game, atau langganan streaming service. Ini penting biar hidupmu tetap seimbang dan gak stres. Terakhir, yang paling krusial, 20% sisanya langsung dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Angka ini adalah target minimum. Kalau bisa lebih besar, lebih bagus lagi. Dengan menerapkan rumus ini secara disiplin, kamu akan terkejut betapa uang kamu bisa bertahan lebih lama setiap bulannya. Kamu tetap bisa menikmati hidup dan bersenang-senang, tapi di saat yang sama, masa depan finansialmu juga terus terbangun. Gak ada lagi drama tanggal tua. Kebiasaan keempat, yang sering jadi penyesalan banyak orang dewasa.
mulai investasi secepat mungkin. Ada miskonsepsi besar di kalangan anak muda yang mikir, investasi itu buat orang kaya. Nanti aja deh, kalau gajiku udah gede. Ini salah besar. Justru karena kita masih muda, waktu adalah senjata terbesar kita. Kekuatan bunga majemuk atau compound interest itu nyata banget. Uang yang kamu investasikan hari ini akan bekerja untukmu dan menghasilkan anak cucu di masa depan. Coba bayangkan, investasi rutin Rp100.000 per bulan dari sekarang. Itu nilainya bisa jauh lebih besar 10 atau 20 tahun lagi, dibandingkan kalau kamu baru mulai dengan nominal besar tapi telat. Nggak perlu pusing harus mulai dari mana. Mulailah dari instrumen yang risikonya rendah dan mudah dipahami. Kamu bisa coba reksadana pasar uang, menabung emas digital, atau kalau kamu peduli dengan prinsip syariah, banyak kok pilihan reksadana syariah yang bagus. Intinya, jangan menunda. Mulai dari nominal kecil, nggak apa-apa. Yang penting adalah membentuk kebiasaan berinvestasi secara rutin. Dan yang terakhir, kebiasaan kelima, yang mungkin jadi jebakan paling berbahaya untuk Gen Z, hindari gaya hidup kompetitif dan flexing culture. Kita hidup di era media sosial, di mana semua orang kayaknya pamer liburan ke luar negeri, gadget terbaru, atau nongkrong di kafe paling hits. Secara nggak sadar, ini bisa menciptakan tekanan untuk ikut-ikutan, biar nggak dianggap ketinggalan zaman, atau kalah keren. Akhirnya, kita beli sesuatu, bukan karena benar-benar butuh atau suka, tapi demi validasi dan pengakuan dari orang lain. Kalau kamu terus-terusan terjebak dalam lingkaran ini, kamu nggak lagi hidup dari penghasilanmu, tapi dari penilaian orang lain. Dan percaya deh, mengejar gengsi itu nggak ada habisnya, dan capek banget, baik secara mental maupun finansial. Daripada menghabiskan uang untuk upgrade gengsi, kenapa nggak fokus untuk upgrade diri? Ikut kursus online, belajar skill baru, atau investasi ke kesehatanmu. Ingat, kekayaan sejati itu bukan apa yang kamu tunjukkan, tapi apa yang kamu miliki saat tidak ada seorang pun yang melihat. Jadi, mari kita rekap sebentar. 5 kebiasaan sederhana tadi: mencatat pengeluaran, memisahkan rekening, menerapkan aturan 50-30-20, memulai investasi sedini mungkin, dan menghindari gaya hidup kompetitif. Ingat ya, bebas finansial sebelum umur 30 itu bukan soal seberapa besar gajimu, tapi soal seberapa baik kebiasaan kecil yang kamu bangun setiap hari. Semua ini nggak akan ada hasilnya kalau cuma ditonton. Jadi yuk, mulai praktikkan dari sekarang. Pilih 1 atau 2 kebiasaan dulu yang paling mungkin kamu lakukan. Karena masa depan finansialmu yang cerah itu dibentuk oleh keputusan dan kebiasaan yang kamu buat hari ini. Kalau kamu suka konten bermanfaat kayak gini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan tips-tips seru lainnya buat kita para anak muda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.